Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini Yanda akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang mengenal apa itu CMS. Untuk pendahuluan, mengenal CMS membuat konten lebih mudah. Jadi hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan memahami konsep CMS dan bagaimana ia memudahkan pengelolaan konten di situs web. Yang pertama yaitu apa itu CMS. Jadi CMS ini singkatan dari Content Management System atau sistem manajemen konten. Jadi untuk definisinya sendiri yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna atau user untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten pada situs web tanpa pengetahuan teknis yang mendalam. Jadi CMS atau sistem manajemen konten ini mirip dengan platform yang memungkinkan kita tuh membuat dan mengelola situs web dengan lebih mudah. Jadi bayangkan situs web itu sebagai ruang kosong yang ingin kita isi dengan tulisan, kemudian gambar, video, dan informasi lainnya. Jadi CMS ini alat atau sistem yang memungkinkan kita tuh menambahkan semua hal itu tadi, gambar, video, tulisan, ke dalam situs web tanpa harus belajar cara membuatnya dari awal. Misalnya, jika kita ingin membuat blog untuk berbagi cerita, opini, atau informasi, maka maka CMS ini akan membantu kita tuh menulis dan memasukkan gambar serta video ke dalam halaman blog kita tuh dengan mudah. Jadi kita pun juga bisa mengubahnya kapan saja tanpa harus tahu banyak tentang cara teknis membuat situs web. Yang selanjutnya itu ciri-ciri CMS. Yang pertama ada antarmuka intuitif. Jadi CMS ini susah kali didesain dengan antarmuka yang mudah dipahami. Pengguna dapat dengan cepat memahami bagaimana menggunakan berbagai fitur dan navigasi pada platform tersebut. Ini memungkinkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat untuk dengan cepat mulai membuat dan mengelola konten tanpa perlu pelatihan khusus. Jadi kita walaupun Ananda semua tidak mengerti coding atau bahasa pemrograman, tapi dengan CMS ini Ananda bisa membuat sebuah blog atau web. Yang selanjutnya yaitu kemudahan penggunaan. Salah satu keunggulan utama dari CMS adalah kemudahannya dalam penggunaan dengan alat-alat visual dan menu yang jelas. Pengguna dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan mempublikasikan konten. Hal ini membuat proses manajemen situs web atau blog itu menjadi lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya, fleksibilitas. CMS umumnya memiliki berbagai plugin, tema, atau modul yang dapat diinstal dan disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, fleksibilitas ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas situs web mereka atau Ananda tanpa harus membuat perubahan yang rumit atau mengerti tentang kode pemrograman. Yang selanjutnya itu pengaturan akses. Jadi CMS biasanya menyediakan fitur pengaturan akses yang memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke berbagai bagian dari situs web. Ini memungkinkan pengelola situs untuk memberikan hak akses yang sesuai dengan peran atau tanggung jawab masing-masing pengguna, sehingga memungkinkan kerjasama
tim yang lebih efisien dalam pengelolaan konten. Yang selanjutnya itu bagaimana CMS bekerja. Jadi langkah-langkah penggunaan CMS yang pertama itu ada membuat konten. Poinnya artikel, halaman, gambar, video, dan lain-lain. Jadi ini adalah langkah pertama dalam menggunakan CMS. Jadi saat Ananda menggunakan CMS, Ananda tuh bisa membuat konten seperti menulis artikel, membuat halaman baru, mengunggah atau mengupload gambar atau video, dan menambahkan informasi menarik lainnya seperti berita atau apapun ke dalam situs web atau blog. Jadi bayangkan aja ini seperti Ananda tuh membuat tulisan di buku catatan tapi di dalam dunia internet. Kemudian yang kedua, mengelola konten. Jadi setelah mengelola konten tuh Ananda jadi setelah Ananda membuat konten, Ananda bisa mengatur kontennya agar terlihat rapi dan mudah ditemukan. Misalnya Ananda tuh bisa mengelompokkan atau ingin mengelompokkan artikel berdasarkan topiknya, atau menyusunnya nih berdasarkan tanggalnya, atau memberi label untuk memudahkan pencarian. Ini mirip dengan cara Ananda mengatur buku-buku di dalam lemari agar bisa ditemukan dengan mudah. Yang selanjutnya mengedit konten. Ini adalah langkah di mana Ananda bisa mengubah konten yang sudah dibuat sebelumnya, bisa mengubah teks, menambahkan atau mengganti gambar atau video, atau mengatur ulang tata letaknya, mirip dengan saat Ananda menulis kembali atau menggambar ulang di buku catatanmu. Yang terakhir ini pengaturan hak akses bagi pengguna yang berbeda. Jadi fitur ini memungkinkan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, fitur ini memungkinkan Ananda untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses atau mengedit situs webnya. Misalnya, Ananda bisa memberi izin kepada teman-teman untuk membantu menulis artikel, tetapi tidak memberikan izin untuk mengubah pengaturan dasar situsnya. Ini seperti memberi kunci kepada orang-orang tertentu agar bisa masuk ke rumah, tetapi tidak memberi mereka akses ke setiap ruangan. Yang selanjutnya, manfaat penggunaan CMS. Yang pertama ada kemudahan penggunaan. Jadi tanpa latar belakang teknis yang kuat. Jadi Ananda tidak perlu untuk jadi seorang ahli komputer atau ahli ngoding, atau untuk programmer mungkin untuk bisa membuat situs web. Jadi ini salah satu manfaat dari CMS. Terus yang kedua ada efisiensi. Pengelolaan konten lebih cepat dan mudah. Jadi dengan menggunakan CMS ini Ananda bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan juga tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk memahami kode-kode sulit atau membuat halaman web dari awal. Jadi semuanya ini sudah disusun dengan rapi di dalam CMS sehingga Ananda bisa fokus pada konten yang ingin Ananda bagikan tanpa harus pusing dengan teknisnya. Jadi itu salah satu manfaat juga dari CMS. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibilitas. Jadi CMS ini memberikan banyak pilihan. Ananda bisa mengubah tampilan situs web sesuai dengan keinginan, dan juga ada berbagai macam tema atau gaya yang bisa Ananda pilih dan disesuaikan. Kemudian yang terakhir, kolaborasi, bekerja bersama dalam mengelola konten. Jadi Ananda bisa bekerja sama dengan teman atau tim
Dan juga CMS ini memungkinkan kamu, maaf Ananda dan teman-teman, untuk bekerja bersama-sama di situs web. Jadi bisa memberi tugas atau izin tertentu kepada mereka sehingga bisa membuat situs web itu menjadi lebih keren, lebih friendly, lebih apa lagi, responsif dengan bantuan banyak orang. Contoh CMS yang pertama ada WordPress. Jadi WordPress ini adalah salah satu CMS yang paling populer di dunia. Dengan WordPress, Anda bisa membuat situs web atau blog dengan mudah. Banyak tema dan plugin yang bisa Anda gunakan untuk membuat situsnya terlihat keren dan fungsional. Jadi WordPress ini salah satu CMS yang banyak atau yang sering orang-orang gunakan. Yang kedua yaitu Joomla. Jadi Joomla ini adalah CMS yang juga populer, mirip dengan Lego, di mana Anda bisa membangun berbagai jenis situs web sesuai dengan keinginan. Joomla memiliki kekuatan dalam mengelola situs web dengan tingkat kompleksitas yang sedikit lebih tinggi. Yang ketiga, Drupal. Drupal adalah CMS yang cocok untuk proyek-proyek yang lebih besar dan kompleks. Ini seperti membangun rumah besar dengan banyak ruangan dan fitur yang berbeda. Drupal sangat fleksibel dan kuat, cocok untuk membuat situs web dengan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya, Blogger. Jadi ini adalah platform yang memungkinkan kita untuk membuat blog dengan mudah. Jadi kita bisa menulis cerita, membagikan foto, atau membuat halaman web sederhana. Jadi tidak perlu tahu banyak hal teknis karena Blogger telah disusun dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana CMS membantu dalam pembuatan blog. Jadi hubungan CMS dan blog. Sebagian besar blog menggunakan CMS sebagai platform utama mereka. Jadi CMS ini adalah seperti fondasi atau dasar yang membantu dalam membuat blog. Saat kita ingin membuat rumah, kita akan butuh fondasi yang kokoh. Begitu juga saat membuat blog. CMS adalah fondasi yang membantu agar blog kita tuh bisa dibangun dengan mudah, dan kebanyakan blog yang kita temui di internet sana menggunakan CMS untuk membuatnya. Kemudian fungsi CMS dalam blog. Jadi membantu pembuatan, pengelolaan, dan publikasi konten secara berkala. Jadi bayangkan CMS ini seperti mesin yang membuat semua proses di blog kita tuh menjadi lebih mudah. Ini seperti alat ajaib yang membantu menulis cerita, mengatur tampilan blog, dan bahkan mempublikasikan cerita-cerita secara teratur. CMS juga membantu agar kita bisa terus membuat cerita baru dan membagikannya kepada pembaca secara rutin, mirip dengan saat kita menulis cerita di buku harian setiap hari. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau juga di grup WhatsApp atau juga pas di kelas. Jadi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.